Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hayal hadirun, para santri, para pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita Tuhfatul Karam. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, futuhkan kita semuanya. Suratullah, salamu tak lupa kita turunkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang tak hentinya berjuang demi tegaknya agama Allah, sehingga kita mengenal indahnya agama Islam. Yang ketiga, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan ma'unah kepada kita, segera mengangkat ujian ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada penulisan kita sehingga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jami' hajatina jannah hasan tawsim wa dara'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan halaman ke-14 ya. Asy-syarhu, penjelasan. Laqad jaa Jibril alaihi salam. Maka sungguh telah datang Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi suratil insan, yaitu kebetulan itu bentuknya adalah seperti manusia ya, bentuknya menyerupai manusia. Kadang Jibril itu lewat lonceng, kadang bentuk aslinya. Maka Nabi ketika menerima wahyu itu melihat Jibril bentuk aslinya, Nabi gemetar ya, karena sayapnya dari timur ke barat. Bayangkan besarnya seperti itu, datang ke hadapan kalian. Pingsan tidak kira-kira? Yarahun nas. Jadi melihatnya banyak para sahabat. Para sahabat banyak yang melihat. Wala ya'rifuhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Minal hudur, dari yang hadir di kajian itu. Jadi kalau Nabi memberikan wejangan, yang hadir banyak. Fadhahara linnas, maka nampak bagi para sahabat itu, annahu musafirun gharibun, annahu, sesungguhnya dia Jibril tadi yang menjumpai manusia, musafirun gharibun, seorang yang musafir, gharibun, yang sedikit aneh, sedikit asing. Maka dikatakan lakin al-ajab, maka kemudian yang membuat mengherankan itu, annahu la yuzhiru, sesungguhnya dia
la yudhiru tidak nampak, alaihi atasnya, apa yang tidak nampak, asarus safari, yaitu habis bepergian. Watta'abi, begitu pun tidak capek. Kalau biasanya orang datang dari jauh atau dari mana, minimal itu kan ada keringatnya walaupun sedikit. Ini tidak kelihatan sama sekali. Baunya wangi, orangnya pakainya putih. Biasanya kalau orang misalnya sedang bepergian itu apa? Itu baju putihnya itu ya kena kotoran, minimal kena debu itu, kan gitu kan. Tidak kelihatan sama sekali. Wa qad jaa fi hay'atin hasanatin, dan sungguh ya dia datang itu fi hay'atin hasanah, dalam kondisi yang sangat bagus, bersih, seperti orang baru keluar kamar. Ya. Biasanya kan kalau bepergian dari jauh itu kan apa? Kumus-kumus ya. Kumus-kumus itu apa? Kelihatan ya. Sisirannya agak berantakan. Ya, mungkin pecinya agak miring. Tapi tidak kelihatan. Nazifus siyab, pakainya tetap bersih. Nazifus siyab, pakainya bersih. Wal jismi raihatuhu, maka kemudian tubuhnya itu baunya tayyibatun, itu baunya harum. Jalasa amama ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadabin, dengan adab, wahtiramin, dengan penuh penghormatan, memuliakan. Nah, ini kemudian nanti disusunlah adab-adab menuntut ilmu. Wa akhadha yas'alu fi umuri dinihim, maka kemudian apa? Kemudian menempelkan lutut ke lututnya, kemudian menempelkan tangannya ke paha Rasulullah SAW, kemudian bertanya tentang masalah agama. Antariqus su'ali wal jawab, ya, dengan metode as-su'al wal jawab, ini metode interaktif, tanya jawab. Makanya dikatakan metode yang paling aktif dalam mengajari itulah tanya jawab. Makanya as-su'al nisful fahmi. Ya, orang kalau bisa bertanya ketika di kajian itu sudah separuh paham. Ya, karena kita ini di hataman, kita tidak ada tanya jawab. Tidak boleh tanya jawab di nah, di bawah ini. Ya. Jadi saya jawab di di fanpage Pondok Pesantren Darul Arifin. Itu metode interaktif yang paling efektif. Kemudian di sini syarahnya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Yaitu an haqiqatil Islam, tentang hakikat Islam, wa ahkamihi, dan ketentuan-ketentuannya. Maka Nabi mengatakan, fa'ajabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, maka kemudian Nabi menjawabnya biqaulihi, dengan sabdanya, apa? Antashhada, ta'taqida, kau meyakini alla ma'buda bihaqqin, bahwasanya tidak ada yang disembah bihaqqin secara benar, illallah, kecuali Allah.
Maka pernah saya singgung, ada sedikit perbedaan antara akidah dengan tauhid. Apa itu akidah? Akidah itu adalah keyakinan benar maupun salah. Itu namanya akidah. Jadi akidah itu adalah keyakinan, boleh jadi dia benar, boleh jadi dia salah, itu akidah. Makanya ada akidah agama-agama yang lain. Tapi kalau tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti benar. Ya, ini dalam muqaddimah buku Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah sebagian saya kasih. Ya. Itu dibaca ya, penting itu. Insyaallah nih abi-abi sudah selesai. Aqidah Ahlussunnah Jamaah. Di situ terangkan bagaimana perbedaan tauhid dengan akidah. Wa anna sayyidana, dan bahwasannya sayyidana penghulu kami itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Qad arsalahu, maka sungguh telah mengutusnya. Siapa? Rabbahu, Tuhannya. Di mana? Ilal insi, kepada manusia. Wal jinni, dan jin. Kafah. Makanya nanti ada kitab itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jin. Jadi jin itu meriwayatkan hadis. Ada. Makanya juga di Mekah itu ada masjid namanya Masjid Jin. Karena Nabi pernah ngajar di sana. Ngajar jin di sana. Makanya Nabi itu diutus semua makhluk, baik jin maupun manusia. Ya. Jin nampak kita, kita tidak nampak jin. Ya. Kemudian watuqimas shalah. Ya. Ai tuaddiha, yaitu menunaikannya kamilatan, secara sempurna, ala wajhil ladzi yardullah ta'ala, yaitu dari sisi mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Nah, mengharap ridha ini yang itu cukup butuh perjuangan. Maka kemarin kita bahas di hadis yang pertama, terkadang untuk menuju ke sana itu butuh ikhlas dulu. Kalau sudah ikhlas baru ridha. Nah, untuk ikhlas itu butuh pembiasaan. Kemudian wa tuaddi az-zakah, kemudian menunaikan zakat. Yaitu apa? Takhruju min malika, yaitu mengeluarkan dari harta kamu sebagai apa? Haqqullah Ta'ala, sebagai haknya Allah Ta'ala. Untuk dikemanakan? Wa yu'di ilal fuqara, dan untuk diberikan, ditunaikan kepada orang-orang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Ya, kalau orang fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan dan hidupnya membutuhkan. Tapi kalau orang miskin, orang masih punya pekerjaan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu miskin namanya. Wal muhtajin, dan orang-orang yang membutuhkan ilaihi, terhadapnya. Alal wajhil ladzi, terhadap sisi ya yang syara'allahu ta'ala, yang disyariatkan oleh Allah.
zakat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti disusun oleh para ulama. Kemudian watasuma ramadhana, dan kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa? Ay tamassuk an jami'il mufattirat, yaitu menahan dari seluruh al-mufattirat yang membatalkan. Apakah berendam seharian itu batalkan puasa? Tidak, makruh. Jadi kalau panas, kan ini panas ya, karena panas berendam dalam bak, batal apa tidak puasanya? Tidak, makruh. Ya, sesuatu yang di dalam fikul Islam wa'adilatu itu sesuatu yang menyenangkan ketika puasa, menyenangkan, itu melalaikan, itu makruh hukumnya. Ngadem terus sampai tidur terus puasa ini makruh, nggak ada kegiatan. Biniyatit taqarrubi ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Fi hadha syahri, dalam bulan ini. Alladzi ayyanahu Allah Ta'ala, yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Wa farada shaumahu, dan memfardukan puasanya. Kemudian wa tahujja al-bait, kemudian kamu berhaji ke Baitullah. Ai ada'un nusuk, an-nusuki, kamu menunaikan an-nusuk. Nusuk itu tata cara ibadah. Fil umri, itu taknya dibuang. Yang cetakan baru itu yang ini, yang paling baru yang saya pegang ini. Kalau itu baru sampai fil umri, itu taknya dibuang, tak marbuto, tak bulatnya dibuang. Fil umri, dalam umur marratan sekali. Jadi haji itu cukup sekali. Maka Imam Ghazali mengatakan orang yang haji kedua, ketiga, keempat ghurur, sia-sia. Lebih baik menghajikan yang lain kalau ingin menyempurnakan di umroh. Makanya Nabi itu haji sekali, umrohnya 4 kali. Nabi umroh itu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Umroh ketika waktu haji. Ya. Tapi kalau haji cukup sekali. Makanya biasanya kawan-kawan itu kalau setelah haji yang kedua itu badal, ketiga itu badal. Ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji, kalau bisa apa? Dimatangkan fikihnya, tata caranya. Ya, saya doakan yang belum umroh cepat umroh, yang belum haji cepat haji, amin. In istata'ta ilaihi sabila, bagi kamu yang mampu ilaihi, atasnya, sabila, jalannya. Apa maksudnya? Hada min rahmatillahi ta'ala, ini adalah dari rahmat Allah Ta'ala. Fa inna ibadatal hajj, maka sesungguhnya ibadah haji ibadatun maliyatun, adalah ibadah maliyah, ibadah yang butuh apa? Modal. Wa badaniyatun, dan ibadah fisik. Fa idza lam yastati' al-insanu, maka apabila seseorang yang belum mampu adaaha, yang belum mampu menunaikannya, fala haraja alaihi, maka dia tidak ada paksaan alaihi, atasnya. Haji itu sudah mulai sejak siapa? Jadi syiarnya itu sudah mulai sejak siapa? Nabi Adam alaihissalam.
Sempurnakan Nabi Ibrahim, disempurnakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di dalam Al-Qur'an dikatakan fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, fa'azallahuma asyaitan. Tatkala syaitan itu berhasil, fa'azallahuma asyaitan, berhasil menjatuhkan keduanya, artinya memakan buah khuld. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka dikeluarkan keduanya itu dari surga. Ketika dikeluarkan dari surga, menurut pendapat para ulama tafsir, Hawa diturunkan di Jeddah, kemudian Adam diturunkan di Hindia. Maka itu Jeddah dari kata jid, ya. Jiddun jaddatun artinya nenek. Nenek itu kan tua. Jadi mengatakan kota tertua di dunia itu adalah Jeddah. Jadi kata Jeddah. Ya. Kemudian ketika berputar-putar mencari, karena kan agak lumayan jauh. India dengan Jeddah itu jauh. Sekarang aja naik pesawat mungkin 4 jaman. Apalagi dulu kan. Jauh, ketika bertemu sampai 300 tahun. Ya. Sampai berdoa terus menerus. Apa doanya Nabi Adam? Apa doanya? Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 300 tahun ini mencari istrinya. Maka ditemukan di mana? Ditemukan di Arafah itu. Maka dikatakan dalam Mu'jam al-Wasit, riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan fata'arafa fi ma bainahuma. Maka disebut namanya Arafah, maka fata'arafa. Maka keduanya karena ini lama tidak jumpa, fata'arafa. Maka mereka saling mengenal ulang, mereka saling melepas rindu. Maka ditandai dengan namanya Jabal Rahmah. Bukit penuh kasih sayang. Kenapa? Kasih sayang mereka ditumbuhkan lagi. Disitulah kemudian setelah berjumpa itulah beranak pinak. Ya. Maka bahasa Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat pertama itu dikatakan wabatha minhuma rijalan katsira wa nisa. Kata batha itu berkembang biak banyak. Maka dari situ nanti kemudian beranak pinak membuat peradaban yang namanya peradaban manusia sampai kita ini. Itu tandanya. Baru nanti dilanjutkan Nabi Ibrahim, baru nanti dilanjutkan Nabi Muhammad SAW. Dan itu banyak sekali isyarah hadisnya. Maka kemudian nanti ada disebut tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Kemudian disebut Arafah. Arafah itu apa? Itu ada semuanya. Ada semua hadisnya. Nanti ketika bab ini dalam fikih saya terangkan secara mendetail. Maka kemudian apa? Qala sadaqta ta'jabta as-sahabah. Di sini dikatakan, jadi Jibril itu mengatakan sadaqta benar. Ista'jabta as-sahabah. Ista'jab as-sahabah. Kemudian para sahabat ini heran lihadzal qaul, pada perkataan ini. Li'anna al-musaddiq, sesungguhnya orang yang membenarkan itu, ya'rifu al-ijabah, dia mengetahui jawabannya. Falimada, maka oleh sebab itu apa? Falimada, maka kenapa? Yas'alu, ya, dia bertanya wa kaifa arafa al-ijabah. Dia bertanya kok mengetahui apa? Jawabannya. Maka para sahabat heran. Qala fa akhbirni 'anil iman. Maka kabarkan kepada saya tentang iman. Al-imanu lughatan, iman itu apa? At-tasdiq, membenarkan.
wa syar'an dan menurut syariat at-tasdiqu al-qalbi, membenarkan di dalam hati. Apa itu yang dibenarkan? Bi kulli ma jaa'a bihi, bi kulli dari setiap ma jaa'a bihi apa yang datang, bihi dengannya, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma ulima min ad-din bid-darurah, ya, dari sesuatu yang diketahui dalam agama, bid-darurah itu yang penting, hal-hal yang urgent. Ya, wal amalus salih, dan amal saleh. Ya, syartu kamalil iman, syarat kesempurnaan iman. Wa alamatihi, dan itu adalah tanda-tandanya. Jadi tidak hanya diyakini, tapi iman itu butuh dipraktekkan. Ada orang iman kepada Allah tapi tidak sholat, yakin sama Allah, yakin, iman, tapi tidak sholat. Ini tidak benar. Tsumma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan arkanul iman, rukun iman itu ada sittatun, ada 6. Biqaulihi, dengan firman-Nya, dengan sabdanya. Ya, arkanul imani sittatu, atau dibuang alnya juga boleh, sittatun. Biqaulihi, dengan sabdanya, an tu'mina billahi, yaitu kamu beriman kepada Allah. Rabban, yaitu apa? Yaitu Tuhan. Artinya Rabban itu mengatur, menjaga, mengevaluasi. Khaliqan, yang menciptakan. Muttasifan, yang disifati. Bikulli kamalin, dengan seluruh kesempurnaan. Ya. Yaliqu bidzatihi, sesuai dengan zatnya ta'ala. Munazzihun, membersihkannya, ya, an kulli naqsin, dari setiap kekurangan. Jadi tidak boleh menyikapi Allah dengan kekurangan, tidak boleh. Tidak boleh suudzon sama Allah, tidak diperbolehkan. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya, ay at-tasdiqu biwujudihim, yaitu membenarkan dengan wujudnya mereka. Wahum, dan mereka itu apa? Ya, khalqun, mereka itu juga makhluk, min khalqillahi ta'ala, dari ciptaan Allah ta'ala. Khalaqahum, Allah menciptakan mereka, min nurin, dari cahaya. Wahum la ya'sunallah, wahum la ya'sunallaha, maka sesungguhnya mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang Allah, ma amarahum, terhadap apa yang sudah diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka menjalankan ma yu'marun, apa yang sudah diperintahkan. Jadi malaikat ini kalau suruh jaga surga terus sampai hari kiamat. Jaga neraka terus sampai hari kiamat. Suruh nyatet amal, catat. Jadi gak ada ngantuk, malaikat ini gak ngantuk, gak tidur. Ini kalau nyatet itu betul-betul. Kalau misalnya apa namanya, suruh nyatet amalan manusia, catat. Ya, malaikat
disuruh bertanya di kuburan, ya bertanya terus, suruh nempeleng terus. Ya, jadi kalau orang meninggal amalannya tidak baik, malaikatnya besar hitam, menakutkan. Sekali dipukul, ada beberapa cerita ya, sekali dipukul hancur. Ya, balik lagi. Jadi malaikat tuh pokoknya kalau diminta satu aja. La yusafuna, tidaklah mereka disifati bizukurah wala bil anuthah, tidak disifati laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh kita berandai-andai malaikat ini perempuan apa laki-laki. Ada tidak yang malaikat perempuan? Tidak boleh itu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Ai nusaddiqu bi kulli al-kutubi as-samawiyyati, yaitu kita membenarkan, ai nusaddiqu, yaitu kita membenarkan bi kullil kutubi, dengan setiap kitab-kitab as-samawiyyati, kitab-kitab yang turun dari langit, ini agama samawiyah, al-munazzilati, yang diturunkan min indillahi ta'ala, dari sisi Allah ta'ala, ala rusuli, terhadap para rasul, wal anbiya'i, dan para nabi. Ya salawatullahi wassalamuhu alaihim, ya Allah bersolawat dan keselamatan atas mereka. Ya, kita beriman kepada kitab-kitab samawiyah. Kitab-kitab samawiyah apa saja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran Al-Karim. Kemudian wa rasulihi, dan kemudian beriman kepada rasul-rasulnya. Ay nusaddiqu bi kulli man arsalahu Allah, yaitu kita membenarkan terhadap apa yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Li hidayatil bashar, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Min awwali Adama ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari awal Nabi Adam sampai kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, dan kemudian beriman kepada hari akhir. Ay nusaddiqu anna lil hayatid dunya, kita membenarkan anna lil hayatid dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu apa? Itu apa? Nihayatun. Kehidupan dunia ini akan berakhir dia. Maka disebut namanya ad-dunya darul fana. Dunia itu apa? Adalah tempat yang akan hancur. Tidak selamanya kita di dunia. Wa akhiruha yaumul qiyamati, dan akhirnya ujung daripada dunia ini apa? Hari kiamat. Kenapa wasummiya bil yaumil akhiri, dinamakan hari akhir. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya dia akhiru ayyamid dunya, yaitu akhir dari hari-hari di dunia. Wa yantahi bidukhuli ahlil jannati, maka nanti akan selesai bidukhuli ahlil jannah, akan memasukkan ahli surga kemana? Al jannatu, surga. Al jannatu, betul. Jadi kalau ahli surga dimasukkan ke surga, wa ahli nari an-nar, dan ahli neraka dimasukkan ke neraka. Selesai dunia. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli surga. Wa tu'minu bil qadari, dan kemudian beriman dengan qadar, khairuhu wa syarruhu, baik maupun buruknya. Apapun ketentuan Allah,
pasti itu yang terbaik. Maka dalam soal hadits dikatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Apa yang sudah tertimpa pada diri kita pada bumi ini kecuali semuanya itu adalah sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum bumi ini diciptakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, bagi Allah itu mudah. Kenapa kok kita harus meyakini ini? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa bima yafrahu bima atakum. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Ketika orang itu mendapatkan musibah yang tidak baik, supaya tidak terlampau dia itu sedih berlebihan. Wa bima yafrahu bima atakum, dan kemudian ketika orang mendapatkan kebaikan, dia tidak terlalu bergembira melampaui batas. Maka ayat ini yang menarik ditutup, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong lagi congkak. Ya, itu fungsi takdir. Jadi Allah tahu mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik. Maka dikatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali dia mampu memikulnya. Ya. Jadi hidup ini dijalani santai saja, tidak terlalu dipikirkan. Nusaddiqu wa nu'minu, kita membenarkan dan beriman anna kulla syai'in, bahwasanya segala sesuatu itu bihukmillah, sudah ketentuan Allah. Wa iradati, dan kemudian sudah kekuasaannya. Wa alaina, dan atas kita as-sam', ya as-sam'u, kita mendengarkan. Wat-ta'atu, kita taat. War-ridha, dan ridha bima katabalana, terhadap apa yang sudah bima kutibalana, terhadap apa yang sudah ditentukan, dicatat untuk kita. Ya. Maka ada mengatakan salah satu ketenangan itu apa? Alladzi ridha bima qasamallah. Orang yang hidupnya selalu tenang itu apa? Ketika dia ridha terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhbirni anil ihsan, dan kabarkan kepada saya tentang ihsan. Al ihsan, apa itu ihsan? Al itqan. Al itqan, al ihsanu lughatan. Ihsan itu menurut bahasa atau etimologi ada al itqan, keyakinan. Wa syar'an, menurut syariat atau terminologi, itqanul amali, meyakini amal, wa ikmalihi, dan menyempurnakannya, ma'al ikhlas, itu betul-betul ikhlas lillahi, karena Allah Ta'ala. Ya. Al-ihsanu an ta'budallah. Ihsan itu adalah an ta'budallah, yaitu kamu ta'budallah, betul-betul menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Yaitu apa? Tash'uru, kamu merasakan fi jami' a'malika, pada seluruh aktivitas kamu, annallaha ma'aka, bahwasanya Allah bersama kamu. Tusyahiduhu, Allah menyaksikannya. Fala tu'sihi, maka jangan bermaksiat kepadanya atau menentang kepadanya. Wa tukhafu, dan kemudian takut, min mukhalafati amrihi, untuk apa? Menyelisihi perintahnya. Au fi'lu nahihi, kemudian apa? Menjalankan yang dilarang. Wa tas'idu bi ibadatihi, dan kemudian apa? Berbahagia, senang dengan ibadah. Kalau orang tidak senang dengan ibadah, perlu dipertanyakan. Sholat tidak senang, puasa tidak senang, ini perlu dipertanyakan. Maka dulu ada cerita, kan saya pernah ceritakan, namanya siapa? Zahid menikahnya lambat.
37 tahun tidak menikah, hobi main pedang. Ditanya oleh Nabi, ya Zahid, an turidu an tatazawwaj, apa kamu ingin nikah? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya menikah? Saya hitam, jelek, nggak mungkin saya nikah. Tapi kamu sendirian. Apa jawabannya? Zaid mengatakan, la ya Rasulullah, nahnu ma'allah, saya bersama Allah Subhanahu wa taala. Wah, jawabannya gitu. Ya, itu karena Zahid memang Rasulullah SAW mengatakan orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa itu merasa diawasi. Kalau kita lagi sendirian ada teman negur, lagi sendirian ya, la nahnu ma'allah. Oh. Ya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Zahid itu. Maka kemudian apa? Saking sayangnya Rasul dengan Zahid, akhirnya kemudian apa? Ibnu Abbas diminta untuk menuliskan surat ke Madinah untuk melamar anaknya Sa'id, salah satu saudagar di Madinah. Punya anak namanya Zulfa. Zulfa itu bunga desa. Kalau itu mungkin bunga kota. Ya. Jadi orang yang melamar ini ngantrinya panjang. Zahid bawa surat dari Rasulullah SAW. Kemudian Assalamualaikum bertamu. Salam. Siapa itu? Zahid. Zahid terkenal orang yang tidak pernah berbohong, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya ada apa, disampaikan surat dari Rasulullah SAW, dibuka melamar. Jadi bapaknya ketika menerima surat itu karena banyak yang ngantri di dalam, tercengang dia. Anaknya kemudian Zulfa, ya, kemudian nengok bapaknya, kenapa lama di dalam, di luar. Ditanya ada apa? Ini ada tamu, siapa? Si fulan ini, Zahid. Kenapa? Mau melamar. Anaknya teriak, tidak mungkin. Ini orang yang ngantri banyak, ganteng-ganteng ada. Mungkin kayak artis-artis. Masa saya mau dinikahkan dengan ini? Kurang ganteng saya gitu. Terus kemudian surat itu karena perintah dari Rasul, maka ingat, atiiu Allah wa atiiu Rasul. Karena ini keluarga yang taat kepada Allah dan Rasul. Dengan secara menghembuskan nafas yang cukup dalam. Karena ini perintah Rasulullah, saya terima katanya. Saya terima. Jadi semua laki-laki yang nunggu ngelamar di dalam ini putus harapan. Putus harapan. Akhirnya ya sudah. Sampailah di hadapan Rasulullah SAW, ditanya, di mana? Diterima apa? Di mana? Senyum-senyum. Makanya tanda daripada diterima itu diam ya, atau dia senyum. Nah, ditanya Rasulullah, punya mahar apa tidak? Tidak punya. Ya, tidak punya. Akhirnya disuruh minta ke Abu Bakar, disuruh minta ke Abdurrahman bin Auf, disuruh minta ke Umar ibn Khattab. Nah, dikasih lah. Makanya di Sudan atau di beberapa negara di luar negeri itu ada satu lembaga yang tidak bisa nikah untuk bayar mahar, itu ada lembaganya, disupport nanti. Mungkin terinspirasi cerita ini. Jadi kemudian sudah diberikan mahar. Nah, pas mau diberikan mahar, sahabat sudah siap-siap mau perang, mau berangkat perang. Karena waktu itu situasi masih belum kondusif. Zahid ini karena hobinya perang, dia nih pingin syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanya mau kemana? Kayak mau jihad. Nah, sudah kami ikut. Jangan, kamu nikmati saja yaumuz zafaf. Hari pernikahan kamu. Zahid mengatakan tidak. Jadi seluruh mahar ini yang sudah dia beli, akhirnya dia tukar dengan kuda yang terbaik. Nah, ketika waktu perang meninggal dia. Dengar Zulfa. Apa yang dikatakan Zulfa yang tadinya itu dia menolak malu-malu, mengembuskan nafas panjang, dia mengatakan dia menikah dengan bidadari di surga yang lebih baik daripada saya. Wah. Padahal mungkin dalam hati, alhamdulillah. Ya, ini dalam hatinya. Oke, kemudian apa? Rasulullah mengatakan dia sekarang tidak menikah di dunia, tapi dia menikah di akhirat dengan bidadari di surga. Kadang Allah ganti seperti itu. Ya. Itu Zahid. Fa in lam takun tarahu, maka apabila jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia melihatmu.
Ay fa illam tuqaddir, maka apabila kamu tidak mampu ala dzalik terhadap tersebut. Kalau kita enggak mampu untuk melihat Allah, membayangkan seakan-akan itu melihat Allah Subhanahu wa taala, fadzakir, maka ingatlah anna Allaha yushahiduka, sesungguhnya Allah itu melihat kamu, menyaksikan kamu. Wa yara, dan melihat, ya. Allah ya. Fi'laka, dan Allah melihat perbuatan kamu. Wa yara fi'laka, dan Allah melihat perbuatan kamu. Maka fahdharhu, maka berhati-hatilah kamu, wa akhlasa lillahi, dan betullah ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala fi jami' amalika, pada seluruh amal-amalnya. Maka fi jami' amalika, pada seluruh apa? Amal kamu. Maka berusaha untuk ikhlas. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, maka tolong kabarkan tentang hari kiamat. Ai mata waqtiha, mata waqtaha. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Qala, maka dikatakan ma al-mas'ul, sesuatu yang ditanyakan anha darinya, bi'a'lam minas sa'il, maka yang bertanya itu lebih mengetahui. Ai la a'lam, maka saya tidak mengetahui waktunya. Fahadha, maka hal tersebut mimma ikhtasallah, ya, khusus Allah Subhanahu wa taala bihi, ya, nafsuhu, maka hanya Allah sendiri yang mengetahuinya, tidak ada yang tahu. Ya, kalau andai kata orang tahu hari kiamat, enak persiapan. Ya, mau kiamat banyak-banyak ibadah, ya, berhenti dulu yang lain beribadah aja. Ya, tidak ada yang tahu. Memang secara tersurat ada hadis mengatakan terjadi hari Jumat. Cuma Jumatnya kapan, Allahu a'lam. Qala fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkan kepada tentang tanda-tandanya. Ay alamatuha hatta na'rifu wa qurba waqtiha, yaitu tanda-tanda sampai na'rifu, kami mengetahui, qurba waqtiha, yaitu dekat waktunya. Qala antalida al-ama rabbataha, yaitu seorang apa? Budak, ya, talida, ya, yang melahirkan apa? Rabbataha, tuannya. Aitara fata, yaitu kamu melihat seorang apa? Al-fata, yaitu seorang gadis, seorang, ya, gadis. Ya, tu'amilu, yang mereka memperlakukan ummaha, ibunya, kal khadimah, seperti apa? Pembantu. Bu, ya, cucikan baju saya misalnya. Bu, pel ini, ya. Itu tidak boleh. Ya. Wa fihi isyaratun ila kasratil uquq, dan ini menunjukkan kepada apa? Banyaknya apa namanya? Al-uquq, yaitu durhaka. Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, ya, dikatakan la yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga, salah satunya adalah uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ada mengatakan la yasummu rihal jannah, tidaklah orang mencium bau surga, orang yang apa? Itu adalah apa? Durhaka kepada orang tuanya. Maka nanti dalam kitab Musnad Ahmad dikatakan orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya itu akan dipersusah hidupnya di dunia. Itu ada hadisnya. Maka jangan lupa selalu didoakan orang tuanya. Doakan terus. Kalau perlu setiap habis sholat itu di-Fatihah terus. Ya Allah, saya doakan orang tua melalui Fatihah ini. Boleh jadi nanti dengan itu, ya, kalau orang tua ridha, itu ridha. Sama seperti Uwais Al-Qarni gara-gara bakti sama orang tuanya, maka sampai menjadi apa? Dia manusia langit, bukan manusia bumi. Sampai sekelas Umar, sekelas Ali bin Abi Thalib itu minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal beliau itu doanya makbul. Kenapa? Karena dia berbakti kepada orang tuanya.
Maka dikatakan, ada pepatah mengatakan, orang mengatakan, siapa yang menjadikan orang tuanya raja, maka akan dijadikan raja juga dia di dunia. Siapa yang membahagiakan orang tuanya, maka juga akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idha'atil huquq, dan menghilangkan hak-haknya. Au as-sayyidu yujami'ul ama bimilkil yamin. Jadi seorang apa? Seorang tuan, ya, yaitu yang menjadikan budak bimilkil yamin, yaitu bimilkil yamin, ya budak. Fatanjab, maka budak itu apa? As-sayyidu yujami, jadi seorang tuannya itu yujami, menggauli al-amah, budaknya, sampai punya anak, ya. Ya, bimilkil yamin, milkil yamin dengan ikatan sumpah. Fatanjibu, maka kemudian melahirkan, ya, bintan, anak perempuan. Karena dulu kan ada perbudakan. Ya, banyak kemudian budak itu digauli oleh tuannya, kemudian punya anak. Fatakunu al-bintu, maka kemudian ada anak perempuan itu sayyidatun ala ummiha, yaitu menjadi apa? Tuan terhadap apa? Ibunya. Kan bapaknya ini sayyid, bapaknya ini apa? Tuannya, pemilik budak itu. Karena budak itu masih belum dilepas, lahirlah anak. Anak ini statusnya terangkat menjadi apa? Menjadi tuan. Nah, ibunya tetap menjadi seorang budak. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Kemudian wa antara al-hafa, kemudian kamu melihat orang al-hafa tidak apa pakai apa? Alas, ya, tidak memakai apa, sandal. Al-aurah, yang dia telanjang, al-alah, dan mengatakan telanjang dada. Ri'a asya, yang sedang mengembala apa? Kambing. Ia tatawwaduna fil bunyan, mereka meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Ia taghayyaru al-hal, maka berubah kondisi. Fayasiru al-fuqara, maka para orang fakir itu menjadi apa? Ya, yubannuna al-mabani, mereka membangun gedung. Asy-syahiqah, asy-syahiqata, yang menjulang atau tinggi, al-aliyah, yang tinggi. Wa yatafakharuna bidzalika, mereka bangga terhadap hal tersebut. Jadi banyak orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mempunyai ada mengatakan tidak mempunyai ilmu, ada mengatakan orang yang mengurusi urusan manusia tapi tidak punya ilmunya, dia hanya bangga untuk membangun sebuah bangunan yang menjulang. Wa ayyatawal al-amr, dan kemudian memangku sebuah urusan, ya, ghairu ahlihi, yang bukan ahlinya. Fatufsidud dunya bidzalik, maka dunia akan rusak karena hal tersebut. Ya. Ini banyak. Maka sekarang kayak kemarin itu ada video banyak orang minta-minta, kemudian rumahnya mewah. Dan saling di kampungnya saling mewah-mewahan. Ya. Atau orang yang mengurusi urusan manusia, yang dia hanya mengeruk keuntungan dari negara itu hanya untuk membangun membangun rumah dan membanggakan apa yang dia bangun. Ini yang dimaksud juga adalah yatatawwaduna fil bunyan. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Wa ba'da insirafis sa'il, dan setelah pergi as-sa'il, penanya ini, yaitu Jibril alaihissalam, wan nas, dan para sahabat, sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya,
Jadi setelah ini pergi orang yang bertanya ini dari para sahabat. Sa'ala Rasulullah sallallahu Umar ibn Khattab. Kemudian bertanya Rasul kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anis sa'il, dari orang yang bertanya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, maka Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. La adri, saya tidak mengetahuinya. Nah, kata la adri itu kata adroka, memang sebelum dan sesudahnya memang nggak tahu. Itu adri namanya. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa ma adroka ma Lailatul Qadar. Dan saya tidak mengetahui apa itu Lailatul Qadar. Beda dengan mengatakan ana la a'lam misalnya. La a'lamu, sebelumnya sudah mengetahui. Kalau kata la a'lam berarti apa? Lupa dia. Boleh jadi dia lupa. Tapi kalau la adri memang sebelumnya tidak tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada Jibrilu, maka ini adalah Jibril, atakum, beliau itu datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian apa agama kalian. Ai al-umuru dinakum, yaitu adalah perkara-perkara agama kalian. Wa Jibril alaihi salam, Jibril itu apa? Huwa raisul malaikah. Itu adalah apa? Ketua malaikat. Jadi malaikatnya ada organisasinya. Oh. Kan hanya di dunia ini kepalanya. Jadi makanya saya bilang malaikat itu selalu koordinasi ya. Ada kepalanya. Wa huwal muwakkil, wa huwa muwakkil binuzul wahyi. Wa muwakkilu binuzul wahyi, dan dia adalah wakil untuk apa? Menurunkan wahyu. Al-muwakkilu binuzul wahyi, wakil untuk menurunkan wahyu ala ar-rusuli alaihim assalam, terhadap para rasul alaihim assalam, semoga mereka diberikan apa? Assalam, keselamatan. Qala al-Imam Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ini pengarang kitab Jami'ul Ahkam, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau dikatakan fayuslihu ayyuqal, maka yang lebih baik ayyuqal dikatakan fi dalamnya. Dalam hadis ini dinamakan namanya ummus sunnah namanya. Hadis ini, hadis yang kedua ini, hadis disebut nama salah satunya hadis Jibril. Ini disebut namanya apa? Ummus sunnah, induknya sunnah di sini. Ya. Ya, lima tadhammanuhu, karena apa? Mengandung di dalamnya itu min jumali, dari apa namanya? Banyak ragam, ilmiha, ilmunya. Jadi di sini secara apa? Secara global seluruh ilmu di sini. Kama sumiyat al-Fatihatu, sebagaimana dinamakan al-Fatihah itu ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa? Lama tadhammanuhu, karena terhimpun di dalamnya min jumalil ma'ani ilmiha, dari seluruh apa? Al-jumal, seluruh secara global makna-makna ilmu yang terkandung di dalamnya. Maka juga sama di dalam seluruh hadis Nabawi ini terwakili dengan ini yang disebut namanya ummus sunnah. Kalau tanya mana ummus sunnah, ini ummus sunnah. Mana ummul Quran? Al-Fatihah. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini? Al-malaikatu, malaikat itu ajsamun nuraniyatun, jisim yang nuraniyah, bercahaya. Qadiratun ala tasyakkuli, mampu dia untuk tasyakkul, ya beraneka ragam, bisuratil insan, dengan bentuk manusia. Ana tasyakkul ini bentuk apapun bisa. Wa ghairi, dan selainnya bi qudratillahi ta'ala wa amrihi, dengan ketentuan Allah Ta'ala, wa amrihi, dan perintahnya.
Jadi malaikat bisa menyerupai apapun. Al-Islamu yad'u ilan nadhafah. Islam itu menyerukan kepada kebersihan, maka penting jaga kebersihan. Ya, wa husnil hay'ah, dan pakaiannya rapi. Ya. Ya, penampilannya baik. Wal adab, dan adab fil hadis, pada hadis ini. Yang ketiga, min afdali asalibit at-ta'allumi, maka di antara yang paling utama metodologi mengajar yang paling baik itu adalah apa? As-su'al wal jawab. Soal dan jawab, artinya dialog interaktif. Kemudian al-Islam, ini sudah kita jalankan dialog interaktif ini. Nah, kalau nanti ada yang bertanya bisa di kolom komentar. Islam huwa al-inqiyad, adalah al-inqiyad, tunduk lillahi, kepada Allah Ta'ala. Wa huwa, dan dia apa? Qaimun ala arkani al-khamsati, maka dia menjalankan rukun yang 5. Al-abdu yang kelima, al-abdu seorang hamba, yartaqi, itu bisa naik, hatta yasilu, sampai dia ila darajatil ihsan, sampai ke derajat ihsan, yaitu Islam, iman, ihsan. Jadi setiap manusia itu punya kesempatan untuk sampai kepada maqam ihsan, tergantung pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raqibu rabbika fi jami' umurika. Raqib, jadi Allah itu apa? Senantiasa mengawasi pada seluruh apa yang kita lakukan. Ya. Akhfa Allah Ta'ala. Akhfa itu menyembunyikan, Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Waktu yaumil qiyamah, waktu hari kiamat. Kenapa kok disembunyikan? Hatta yajtahidu al-insanu fil ibadati, sampai seorang itu apa? Yajtahid, yaitu bersungguh-sungguh manusia dalam ibadah. Sama kayak ujian. Misalnya kalau orang sebelum ujian sudah tahu nilainya, kira-kira belajar enggak? Enggak tahu. La haraja 'alal insan, maka tidaklah dosa, tidaklah apa-apa lil insan, bagi manusia, ayyuqala la adri, dia mengatakan saya tidak tahu, idza lam ya'lam al-ijabah, jika tidak mengetahui apa? Jawabannya. Atau yang paling baik ketika kita tidak mengetahui jawabannya, atau setelah menjawab kita mengatakan wallahu a'lam bis-shawab, dan hanya Allah yang mengetahui yang paling benar. Jangan kita sombong. Menurut pendapat saya tidak boleh. Jadi kalau kita setelah mengutarakan pendapat yang terakhir itu kita setelah dengan wallahu a'lam bis-shawab. Fasadud dunya, rusaknya dunia ini, idza saral amr, jika menjadikan sebuah perkara li ghairi ahlihi, yang bukan ahlinya. Maka kalau bukan ahlinya tidak usah berbicara. Maka ada Imam Ghazali mengatakan, andai kata kalau orang yang tidak tahu diam saja, maka dunia ini tenang. Masalahnya sekarang itu yang tahu diam, yang tidak tahu banyak berbicara. Al-haditsu, hadis ini, fihi, di dalamnya, hissu 'ala ta'allum, mendorong untuk belajar. Belajar apa? Ilmul aqidati, ilmu aqidah. Penting ilmu tauhid. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan satu kitab, Khulasatul Kalam, wal fiqhi, dan fikih, wal akhlaqi, dan akhlak. Karena ini apa? Inilah fondasi agama. Hada Allahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti malam hadis yang ketiga.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, memfotokan kita sehingga kita senantiasa jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Li khamsatun udfi'u biha haral waba'il hati al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatima. Li khamsatun udfi'u biha haral waba'il hati al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatima. Li khamsatun udfi'u biha haral waba'il hati al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatima. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم رب اجعلنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة تجعلنا يا رب من السواب والنجا على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمرك العسير ويسر لنا أمرنا أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا أمرنا يا الله في جميع الأفعال في جميع الأمور. اللهم يسر لنا أمرنا يا الله ويسر لنا أمرنا مع الذل ألف يسر لنا أمرنا في حفظ القرآن حامل القرآن فهمي وأهلي وأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا في مع الذل ألف يسر لنا أمرنا في طلاب وعلم الشرعي وحفظه وأعمالي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب في مع الذل ألف يسر لنا أمرنا يا رب توسع هذا ما تبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح علينا بفتوح العارفين وربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين وحبب عن الناس. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا من الخيرات قربنا من الخيرات قربنا من الخيرات قربنا بالسيئات بعيدنا بالسيئات بعيدنا بالسيئات بعيدنا. اللهم يا وجعلنا من المخلصين المخلصين وجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين وجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين. اللهم ثبتنا بقول ثابت اللهم ثبتنا بقول ثابت اللهم ثبتنا بقول ثابت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل الله سبحانه وتعالى عما يصفون سلام وسلام الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.